Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Siang Ming tidak berbicara. Dibully seperti ini, dia malu banget ngomongnya. Dia memandang Tiandong di sebelahnya. Tuan Wang, nama pria ini Sui. Dia tiba-tiba masuk ke puncak Seng Xiao hari ini dan menyinggung suster muda Ling Zhao. Saya tidak sabar, jadi saya memintanya untuk meminta maaf. Saya pikir dia sangat marah. Merajalela. Pernyataan yang murah hati membuat provokasi mereka menjadi tindakan yang benar dari kemarahan yang benar, sementara Sui menjadi fanatik yang merajalela dan mendominasi. Yang lain menimpali. Sebelum mereka ditekan oleh Sui dan berlutut ke tanah, mereka kehilangan muka dan marah. Sekarang ada penatua di divisi, siapa yang tidak ingin membalas dendam? Wen Lingzhao sedikit mengernyit, tetapi dia belum melihat semuanya sekarang, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, ekspresi Wang Jianchong, lelaki tua berjubah Konfusianisme, dan lelaki dengan pedang dan janggut Willow semuanya berubah suram. Pada saat ini, Zheng Muyao datang dan pertama-tama menyerahkan pena, tinta, kertas, dan batu tinta kepada Sui. Lalu, dia berbalik untuk melihat Tiandong, dan berkata dengan marah, "Kamu Tiandong tidak tahu malu. Apakah kamu berani menghadapiku dan memberitahumu sekarang? Katakan lagi." Saya. Ekspresi Tiandong membeku. Jangan beri dia kesempatan untuk berbicara. Zheng Muyao telah mengepalkan tinjunya ke Wang Jianchong dan berkata, "Wang Sibo, apa yang terjadi barusan?" Para murid melihatnya, tidak sama sekali. Itu apa yang Tiandong katakan. Ngomong-ngomong, aku melewati pertempuran yang baru saja terjadi. Selama periode ini, Xiang Ming, Tiandong, dan lainnya memiliki ekspresi suram di wajah mereka, kebencian rahasia di hati mereka, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa demi Sui, Zheng Muyao benar-benar akan mengabaikannya. Untuk persekutuan. Sama seperti mereka yang diam-diam cemas, memikirkan cara untuk membantah. Wang Jianchong tiba-tiba menyela Zheng Muyao dengan lambaian tangannya, mengatakan, "Tidak perlu mengatakan lebih banyak, tidak peduli apa, orang luar datang ke Akademi Tianyuan untuk melakukan pembunuhan dan menggertak menginjak murid-muridnya. Akademi, tindakan seperti ini tidak bisa dimaafkan." Wakil penguasa istana Akademi Tianyuan acuh tak acuh, dan kata-katanya nyaring dan kuat. Zheng Muyao tercengang, dan mau tak mau berkata, "Tuan Wang, ini jelas salah mereka, kenapa?" Wang Jianchong mengerutkan kening dan menyela lagi, "Zheng Muyao, sebagai murid sekolah, kamu tidak menghentikannya ketika pertempuran baru saja terjadi, sekarang apa tujuan membantu orang luar berdebat?" Wajah cantik Zheng Muyao sedikit berubah, dan kemarahan yang tak terkatakan melonjak di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu, dan dia tidak percaya bahwa wakil kepala istana yang bermartabat akan mengatakan kata-kata seperti itu. Pada saat ini, Xiang Ming dan yang lainnya benar-benar santai, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti bahwa Wang Jianchong ingin membela mereka? Sayang sekali Zheng Muyao adalah putri dari kepala keluarga Zheng, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat melalui pikiran Wang Jianchong, jadi dia pantas ditegur. "Melihat wajah ayahmu dan tuanmu, aku tidak peduli denganmu, dan jika kamu tidak tahu apa yang baik atau buruk, jangan salahkan aku karena menghukummu dengan hukuman sekolah." Wang Jianchong mendengus dingin. Zheng Muyao mengatupkan giginya karena marah dan hendak mengatakan sesuatu. Sui menepuk pundaknya dan berkata acuh tak acuh, "Ketika kamu bertemu seseorang yang tidak masuk akal, berdebat adalah yang paling pucat dan tidak berdaya, jangan repot-repot, jika dia benar-benar ingin mati, aku tidak keberatan memenuhinya." Zheng Muyao tertegun untuk sementara waktu, dan ketika dia tergerak, dia tidak bisa tidak terkejut. Paman Su bahkan tidak peduli dengan wakil kepala istana. Betapa ganasnya. "Apa yang baru saja kamu katakan?" Tapi wajah Wang Jianchong memerah dan matanya melebar karena marah. Yang lain juga menunjukkan ketidakpercayaan. Siapa yang berani percaya bahwa bahkan dalam situasi seperti itu, Sui berani mengatakan bahwa seorang wakil raja istana sedang mencari kematian? Wen Lingzhao sedikit terkejut. Di masa lalu, mengapa dia tidak melihat pria acuh tak acuh ini, tetapi dia sangat sombong.
Kakak Wang, tenanglah, semuanya sekarang sudah jelas, mengapa kamu harus marah dengan anak yang begitu bodoh? Biarkan aku yang menangani masalah ini. Pria tua berjubah Konfusianisme tersenyum, melangkah keluar, memandang Sui dengan acuh tak acuh, dan berkata, anak muda, kamu baru saja memaksaku untuk belajar. Anak-anak berlutut, sekarang, aku juga akan memberimu kesempatan untuk berlutut di sana dan menunggu musim gugur, jika tidak. Tidak menunggu untuk selesai berbicara, Sui berkata dengan acuh tak acuh, jangan bicara omong kosong, langsung mati saja, aku berjanji tidak akan membiarkanmu hidup. Saat dia berbicara, dia datang ke batu di samping pohon pinus dan meletakkan pena, tinta, kertas, dan batu tinta di atasnya. Dan suasana tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Apakah itu Xiang Ming dan yang lainnya, atau Wen Lingzhao? Mereka semua menatap Sui dengan kosong, dan perasaan absurd yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka. Orang tua berjubah Konfusianisme bernama Chu Kongchao, dia adalah tetua peringkat 8 di Akademi Tianyuan. Dia memiliki Taoisme dari master tingkat kedua, dan pencapaian seni bela dirinya sangat tinggi. Kuat, karakternya juga jauh dari karakternya. Tapi sekarang, Sui sangat dipermalukan. Itu adalah Wang Jiancong dan pria dengan pedang dan janggut Willow, keduanya tertegun. Sungguh anak yang sombong. Pria tua berjubah Konfusianisme, Chu Kongchao, wajahnya pucat karena marah. Dia melangkah maju, dan suasana seorang master tiba-tiba meledak. Pada saat itu, seolah-olah gunung berapi yang sunyi meletus tiba-tiba, dan kekuatan darah yang kuat menekan aliran udara di dekatnya, menyebabkan pasir dan batu beterbangan. Sangat kuat. Beberapa murid terkejut, dan ekspresi mereka penuh kegembiraan dan antisipasi, yang membuat 8 tetua menembak dengan marah. Boom! Jangan beri semua orang kesempatan untuk berpikir terlalu banyak, Chu Kongchao telah membuat langkah berani. Saya melihat tangannya seperti cakar dan pedang yang tajam, tiba-tiba meraih ke arah Sui. Umum. Udara tercabik-cabik seperti serpihan, menghasilkan dentuman tajam. Cit kelas menengah kelas bumi, Fei Hong tangkap. Jika ini dilakukan, dinding tembaga dan besi akan terkoyak seperti kertas. Hanya melihatnya dari kejauhan, Xiang Ming dan yang lainnya merasa tercekik. Sayangnya, tidak ada yang tahu bahwa baru kemarin, Sui membunuh master seni bela diri tingkat 3 dari Sekte Roda Bulan. Tidak ada yang tahu berapa banyak tuan yang mati di bawah tangan Sui selama periode waktu ini. Melihat sudut bibir Sui membentuk lengkungan dingin, dia menggelengkan kepalanya sedikit, sampai Chu Kongchao mendekat, lalu dia menjulurkan tangan kanannya dan menjepit segel di kekosongan, palu keluar. Seperti bajingan bermain drum. Melihat bekas tinju Sui seperti aliran cahaya, tapi tidak bisa dihancurkan. Hancur, sendi dan tulang hancur, darah berceceran. Tak terbendung, pukulan Sui langsung masuk dan menghantam dada Chu Kongchao. Boom! Di bawah tatapan ngeri, Chu Kong menghancurkan tubuh kurus seperti layang-layang dengan tali putus di tebing lebih dari 10 meter jauhnya. Terdengar suara tumpul, dan bebatuan pecah dan terciprat. Setelah itu, terdengar suara pada tulang dan otot yang patah seperti kacang goreng di tubuhnya. Tidak ada nafas. Satu pukulan untuk membunuh sang master. Adegan yang luar biasa dan tak tertandingi mengejutkan semua orang yang hadir. Ini. Xiang Ming dan murid sekte dalam lainnya semuanya mati, tidak bisa mempercayai mata mereka. Wajah cantik Wen Lingzhao kusam, matanya hilang, pukulan ini, seperti palu yang berat, juga menghantam danau hatinya, lalu datang gelombang badai. Kebanggaan dan kepercayaan diri yang terpancar di tulang ketika menghadapi Sui tampaknya hancur oleh pukulan ini. Tangan batu gioknya mengepal pelan, bibir cerinya mengerucut erat, dan matanya yang dingin dipenuhi dengan kebingungan seperti kabut. Setelah selang waktu hanya sebulan, dia dapat membunuh tuannya setelah kultivasinya dipulihkan. Ayah benar-benar tidak berbohong padaku. Paman Su benar-benar menakutkan. Zheng Muyao juga terkejut, tubuh dan pikirannya bergetar, matanya yang indah melebar, dia mau tidak mau memikirkan instruksi berulang ayahnya tadi malam. Tuan muda Su seperti makhluk abadi yang diasingkan. Dia terlihat muda, tetapi dia memiliki cara untuk mencuri keberuntungan. Tidak boleh ada rasa tidak hormat. Sebelumnya, Zheng Muyao masih skeptis, tetapi saat ini,
dia tidak bisa tidak mempercayainya. Wajah Wang Jianchong dan pria dengan pedang dan janggut Willow menjadi sangat bermartabat, dan ekspresi mereka berubah. Tinju ini juga sangat mengejutkan mereka, membuat mereka gemetar dan menyadari ada yang tidak beres. Seorang pemuda di alam pengumpulan Qi, tetapi pada saat ini, di depan mereka, dia membunuh Chu Kongchao dengan satu pukulan. Siapa yang akan memikirkan ini sebelumnya? Dalam suasana yang mematikan ini, Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak ingin berbicara omong kosong, dan saya tidak ingin membuang waktu lagi. Dia mengenakan jubah hijau dan tampak acuh tak acuh, tampak sama seperti sebelumnya. Tapi di mata semua orang, bocah 17 tahun ini sudah memiliki aura menakutkan yang membuat hati mereka bergetar. Su Yi, apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Jika kamu benar-benar ingin menjadi musuh total, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari Akademi Tianyuan hari ini. Pria dengan pedang dan kumis Willow memiliki suara rendah, dan wajahnya biru dan suram. Su Yi meliriknya dan berkata, ambil pedangmu dan berikan kematian. Hati semua orang di antara hadirin kembali berjatuhan. Nama di depan mereka adalah Li Fengxing, tetua ketujuh dari Akademi Tianyuan, generasi Master Kendo. Dia pernah berjalan di Dazu dengan pedang, mengasah pedangnya selama 13 tahun, dan menciptakan ilmu pedang, Liu Yun 9 pukulan, miliknya, yang terkenal di Gunzu. Jika bukan karena waktu masuk, dengan pencapaian seni bela dirinya, dia akan dapat menempati peringkat 5 teratas di antara 9 tetua. Dan sekarang, Su Yi benar-benar mengancam akan membunuh Li Fengxing. Sangat garang. Pria berjanggut dengan pedang menghela nafas, dan tiba-tiba menarik pedang panjang di belakang punggungnya, matanya tiba-tiba menjadi setajam pedang, mengintimidasi jiwa. Dia melangkah maju dengan pedang, tubuhnya seperti awan mengambang, dan pedang panjang di tangannya langsung berubah menjadi ribuan pedang halus, seperti kabut dan hujan hanyut, dengan lembut hingga ekstrim kecantikan. Bisa juga sangat berbahaya. Pedang ini ditebas, jika kamu tidak bisa melawan, seluruh tubuh lawan akan langsung dipotong menjadi potongan-potongan kecil daging dan darah oleh energi pedang yang bagus. Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan matanya yang dalam bersinar sedikit. Pedang ini, sebenarnya agak menarik. Namun, tepat saat dia akan menembak. Tiba-tiba, suara agung seperti lonceng pagi dan genderang senja datang, dan itu bergemuruh di dalam ruangan. Berhenti. Penatua hebat. Semua orang terkejut dan mengenali identitas suara tebal itu. Dentang. Li Fengxing memutar pergelangan tangannya, dan hujan pedang yang lebat tiba-tiba menghilang. Dan sosoknya yang halus, seperti awan, masih di udara, dan dia membanting ke belakang, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Adegan mengirim dan menerima secara gratis ini indah. Su Yi juga mengangguk diam-diam. Pengetahuan orang ini tentang Kendo hampir tidak dapat dianggap sebagai pemula, dan itu tidak jauh lebih buruk daripada orang yang sering lewat dari Master Kendo ini dari Qianlong Jianzhong. Tentu saja, jika pedang ini menyerang, Li Fengxing pasti akan mati. Di jalan pegunungan tidak jauh, 3 sosok datang. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ma ungu tua dan rambut panjang disanggul. Dia memiliki sosok mungil dan wajah yang sangat polos, seolah-olah dia berusia 11 atau 12 tahun. Temperamennya juga menjadi sangat unik, dan kecantikannya penuh dengan keagungan yang menakjubkan. Hah! Saat melihat wanita ini, mata Su Yi sedikit menyipit, memperlihatkan sedikit warna aneh yang langka. Ada pantun, peremajaan, di antara penampilan wanita ini, yang natural, tanpa ukiran, dan tidak bisa menjadi teknik menjaga wajahnya. Ini menarik. Entah monster tua, atau bakat garis keturunan khusus. Karena di dunia ini, bahkan Biksu Yuan Dao yang dikenal sebagai Dewa Tanah tidak dapat menguasai misteri, peremajaan. Di samping Ning Xihua, ada seorang pria tua dengan tangan di borgol, seorang pria paruh baya kurus dengan janggut dan rambut seperti tombak dan bekas luka di dahinya. Paman Su, situasinya tidak baik, Tuan Istana, tetua pertama dan tetua kedua ada di sini. Mengambil kesempatan ini, Zheng Muyao dengan cepat membisikkan sesuatu, wajah kecilnya yang lembut penuh ketakutan dan kekaguman. Su Yi menyadari siapa yang datang.
Ning Xi, Master Akademi Tianyuan. Diucapkan Si Hua. Seorang master seni bela diri legendaris. Dia memiliki asal-usul yang misterius. Dia telah berada di Akademi Tianyuan selama 20 tahun. Urusan duniawi. Itu adalah urusan Akademi Tianyuan, dan dia jarang menanyakannya. Bahkan selama bertahun-tahun, sebagian besar murid di akademi belum pernah melihat wajahnya yang penuh hormat, yang sangat misterius. Tapi tidak peduli siapa itu, ketika menyangkut orang yang berkuasa di Akademi Tianyuan ini, mereka semua kagum. Kemarin, ketika saya mengobrol dengan Zhou Zili, yang terakhir menyebutkan bahwa guru nasional saat ini Hong Sensang mengatakan sepatah kata pun, di antara 10 istana besar di dunia, itu harus menjadi penguasa Akademi Tianyuan, Ning Xiyu, adalah orang yang paling misterius. Saat ini, hanya berdasarkan pesona, peremajaan, itu memang layak untuk penilaian 4 karakter, orang itu seperti setan. Pria parubaya kurus dengan janggut dan rambut seperti tombak dan bekas luka di dahinya adalah tetua kedua Han Zong, pria kuat di tingkat keempat Wu Zong. Tiba-tiba, Ning Xiji, penguasa istana yang tidak muncul selama bertahun-tahun, dan kedua tetua tiba bersama, yang membuat semua orang yang hadir menggoyangkan hati mereka dan terlihat serius. Temui kepala istana. Wang Jianchong, Li Fengxing, dan Xiang Ming, serta murid lainnya, semuanya menghadiri upacara tersebut. Suasana di lapangan menjadi khusyuk. Hanya Sui yang berdiri di sana, dengan sikap santai dan gerakan tak bergerak, yang sangat menarik perhatian. Setelah Ning Xiji tiba, dia langsung menuju ke tubuh Chu Kongchao dan melihatnya. Melihat ini, Wang Jianchong bergegas maju dan menjelaskan, Tuan Istana, baru saja. Saya tahu semuanya. Ning Xi tidak mengangkat kepalanya, dan suaranya jernih dan merdu, seperti suara alam, tetapi dia memiliki aura keagungan yang mengintimidasi. Wang Jianchong tidak bisa berkata-kata dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Ning Xiji menarik kembali pandangannya, berbalik, dan berkata, Penatua kedua, pergi dan tangani tubuh Chu Kongchao. Han setengah baya kurus dengan rambut seperti tombak mengangguk, membawa tubuh Chu Kongchao, dan melangkah pergi. Ning Xiji berkata lagi, Tetua, bawa pergi murid-murid ini. Iya. Sang Zen yang kuno sedikit membungkuk, lalu melirik Ming dan yang lainnya, ayo pergi. Dia meletakkan tangannya di belakang, dan berjalan ke arah yang jauh terlebih dahulu. Xiang Ming dan yang lainnya sangat ingin tinggal dan menonton kesenangan, tetapi melihat situasi ini, mereka hanya bisa menekan emosi batin mereka dan mengikuti tetua agung dengan jujur. Zheng Muyao tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sui, yang mengangguk dan membiarkannya pergi. Dan ketika dia melihat Wen Lingzhao juga berbalik untuk pergi, Sui sedikit mengernyit, dan berkata, tunggu sampai masalah antara kamu dan aku selesai, lalu pergi. Belum terlambat. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Sui akan begitu berani ketika penguasa istana datang sendiri, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa dia sudah dalam bahaya. Jantung Zheng Muyao tercekat di tenggorokan, mau tak mau dia ingin mengingatkan, Paman Su, kali ini tidak bisa lebih jauh lagi. Xiang Ming, Tian Dong, dan yang lainnya diam-diam sangat gembira, orang ini sangat ahli dalam hal itu. Di depan Tuan Istana, tanpa melihat wakil Tuan Istana Wang Jianchong, tidak berani berbicara tanpa izin. Wen Lingzhao juga merasa lengah, dia tercengang, wajah batu gioknya yang dingin berubah, dan rasa absurditas yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Dia masih memikirkan kontrak, tidakkah dia khawatir tentang penderitaan sama sekali? Wang Jianchong tidak tahan untuk tidak mencibir pada dirinya sendiri, dia telah melihat seseorang yang terbunuh, tetapi tidak pernah melihat seseorang yang terbunuh seperti ini. Kuasa Tuhan. Mata semua orang tanpa sadar beralih ke Ning Xi. Tapi melihat wajah polos Ning Xihua, dia memikirkannya dan berkata, kalau begitu tinggalkan Wen Lingzhao. Jika kata-kata Sui barusan membuat semua orang percaya, maka jawaban Ning Xiji membuat mereka semua sedikit bingung. Apa ini? Kapan kepala istana berbicara dengan sangat baik? Xiang Ming dan yang lainnya kehilangan ekstasi di hati mereka. Namun, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Dalam suasana yang membosankan dan menakutkan ini,
Penatua Agung Sang Zhen membawa Xiang Ming dan yang lainnya pergi, dan segera menghilang di kaki puncak Seng Xiao. Di depan Fei Ming Pavilion, hanya ada 3 tokoh besar dari Akademi Tianyuan, Ning Siji, Wang Jianchong dan Li Fengxing, serta Sui dan Wen Lingzhao. Wen Lingzhao mengerutkan bibirnya, tetapi hatinya penuh dengan emosi, dan 5 rasa bercampur. Bahkan dia harus mengakui bahwa semua yang terjadi hari ini telah berulang kali menumbangkan kognisinya, sehingga pada saat ini, rasanya agak tidak nyata seperti mimpi. Wang Jianchong dan Li Fengxing juga memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Penguasa istana ada di sini secara pribadi, ini bukan masalah sepele, ditakdirkan untuk berurusan dengan Sui ini, tapi mengapa penguasa istana semua bubar? Sui langsung menuju batu di sisi pohon pinus, dan mulai menggiling tinta. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu lagi. Melihat tindakannya, Wang Jianchong dan Li Fengxing tertegun sejenak, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Orang ini benar-benar tidak menarik perhatian kepala istana. Lian Bu datang ke sisi Sui, tampak sedikit penasaran, dan berkata, mengapa orang-orang seperti Taois bersikeras pada kontrak kertas ini? Jari Sui saat menggiling tinta berhenti. Gelar ini membuatnya merasakan emosi yang telah lama hilang, dan matanya sedikit linglung. Adegan-adegan kenangan yang berhubungan dengan kehidupan lampau berkelebat di pikiranku seperti melihat bunga di atas kuda. Nama ini benar-benar nostalgia. Sui mengangkat matanya dan melirik kepala istana Akademi Tianyuan, yang terkenal misterius dan dinilai oleh guru nasional Hong Chanxiang sebagai, seperti iblis. Jalan. Karena kamu sudah tahu, kamu masih bertanya, apakah kamu berencana untuk menghentikannya? Kata-katanya biasa saja, tetapi tidak ada rasa kagum dan takut, dan bahkan sedikit pertanyaan. Wen Lingzhao membuka matanya lebar-lebar, dan suasana hatinya menjadi semakin tidak bisa tenang. Alis Wang Jianchong menunjukkan sedikit kemarahan, dan dia hanya bisa berbicara. Ning Xiu menggelengkan kepalanya ringan, aku hanya tidak mengerti, itu hanya beberapa pendapat dunia, kamu tidak perlu memperhatikan. Wang Jianchong mencekik kata-kata itu begitu keras hingga dia menelannya ke dalam perutnya. Alisnya penuh kejutan, apa yang coba dilakukan oleh penguasa istana. Dia melirik Li Fengxing di sebelahnya, yang juga penuh keraguan. Sulit untuk mengatakannya, mengapa kamu mengatakan itu? Sui berkata dengan tenang. Saat berbicara, dia mulai menggiling lagi. Potong obsesi di hati, hancurkan penghalang di antara dada. Ning Siji mengulanginya, mengangguk, dan berkata, itu benar, tetapi sebelum menandatangani kontrak kertas ini, rekan Tao merasa bahwa urusan hari ini seharusnya bagaimana akhirnya. Wang Jianchong dan Li Fengxing saling memandang, hati mereka terguncang, apakah kepala istana akhirnya akan melakukannya? Sui menyingkirkan batu tinta, berbalik, menatap wanita yang dekat, tetapi memiliki wajah kekanak-kanakan, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu sekarang setelah kamu mengerti sedikit, kamu harus mengerti betapa seriusnya konsekuensi menjadi musuh orang sepertiku, Su. Berani. Wang Jianchong tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi lagi, Sui, kamu berani mengucapkan ancaman dan melanggar keagungan kepala istana sekolahku. Mati. Sui sedikit mengernyit. Ning Sijiao menghela nafas pelan dan berkata, kamu membuatku tertawa. Suara dingdong yang manis masih mengambang, dan dia melihat Ning Xiu melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Wang Jianchong yang tidak jauh dari situ, terbang terbalik seperti perahu yang dihantam ombak laut yang mengamuk. Darah. Seluruh orang sebenarnya tertanam di dinding batu. Li Fengxing tercengang, dia tidak berpikir bahwa Palace Master akan tiba-tiba menyerang Wang Jianchong. Wen Lingzhao juga tercengang, sama sekali tidak dapat membayangkan mengapa ini terjadi. Tuan Istana. Wang Jianchong jatuh ke tanah, kepalanya linglung, dan ekspresinya tidak menentu. Ning Xihua berkata dengan suara yang jelas dan menyenangkan, pergilah ke tebing pertobatan, sendirian, dan kamu tidak boleh mengambil langkah dalam waktu 1 tahun. Ini. Wang Jianchong tercengang. Bertobatlah. Ini adalah tempat paling parah dan keras di Akademi Tianyuan. Seringkali orang yang melakukan kesalahan serius akan dikirim ke tebing pertobatan, dan mereka akan menderita angin siang dan malam. Siksaan hujan.
Jika Anda dipenjara di jurang penyesalan selama setahun, bahkan seorang master seperti Wang Jiancong akan disiksa sampai rusak parah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.